Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sapta Nirwandar sudah berusia 71 tahun, tapi ia masih sangat aktif dan produktif. Sapta pernah bertugas sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ia sadar kesibukannya sangat padat dan tubuhnya sudah rentan terkena penyakit. Kalau kesehatan saya secara umumnya sih lumayan bagus ya. Hanya asam urat suka naik, tapi juga satu saat saya punya gangguan darah karena capek, karena penerbangan. Saya pernah waktu terbang hipertensi naik darahnya. Namun, Sapta tetap percaya bahwa ia bisa sehat. Maka dari itu, ia mencoba memperbaiki pola makannya menjadi lebih baik. Kemudian, Sapta juga rutin kontrol ke dokter dan masih aktif berolahraga. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Sapta juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak sampai akhir. Apa kabar pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Aditya Erpavi bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa aktif dan masih aktif dan hebat sampai saat ini. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Sapta Nirwandar. Apa kabar Bapak Sapta Nirwandar? Sehat Mas. Sehat. Wah, saya senang sekali melihat semangat Pak Sapta nih. Pak Sapta usia 71 tahun. Tinggal 2 minggu lagi, nggak sampai. Sangat luar biasa. Bapak, boleh tahu saat ini masih aktif? Aktif sekali. Apa saja kesibukan saat ini? Ada di bidang pariwisata udah pasti, itu bagian dari hidup kita, dari hidup saya. Dan yang kedua, saya juga chairman dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Sudah 10 tahun ngurusin ini dan lumayan produksi produk-produk halal itu juga maju dan juga tidak hanya dilihat dari segi agama tapi bisnis side-nya juga sangat berkembang. Hari ini kita juga akan membahas seputar kesehatannya Pak Sapta nih nantinya ya. Tentunya bukan hanya kita berdua Pak Sapta, tapi kita ditemani juga oleh 2 orang praktisi kesehatan yang sudah hadir bersama kita hari ini. Apa kabar Mas Boyke dan juga Mbak Pretisia? Kabar baik. Dan juga pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Pemirsa, sebelumnya kita sudah melihat ya cuplikan video riwayat kesehatan dari Bapak Sapta ini. Tapi saya mau dengar langsung dari Pak Sapta ini seputar kesehatannya Pak Sapta. Tadi Pak Sapta sendiri bilang bahwa sehat itu adalah anugerah ya Pak ya. Bagaimana cara Pak Sapta menikmati anugerah itu? Ya tentunya kita di samping harus makan yang enak, jalan-jalan juga harus karena pariwisata. Itu kan kalau nggak sehat nggak mungkin. Iya. Nah itu kesehatan itu adalah vital menurut saya. Dan kesehatan itu juga memberikan inspirasi dalam pekerjaan. Kalau kita sehat kita bisa bekerja sampai malam, bisa lembur, bisa juga mencurahkan pendapat kita dengan mudah dan seterusnya. Jadi sehat itu sangat utama dan sehat itu lebih mahal daripada yang lain. Tapi tentunya banyak juga impact negatif yang timbul karena kesibukan Bapak sering traveling, tentu banyak sekali menerima jamuan-jamuan seperti makanan-makanan, entertainment dan sebagainya. Bagaimana tuh Pak ceritanya? Itu yang jadi kelemahan saya juga. Kalau makan tuh saya nggak pernah ada pantangan. Berarti penyayang ya Pak Sapta ya? Penyayang makanan dan berlebih. Dan sampai sekarang saya belum berhenti tuh makan tuh. Jadi kalau 1 bulan itu saya nggak makan sop kaki kambing, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Sekarang kan ternyata muncullah namanya asam
urat. Iya, betul. Kapan itu munculnya asam urat? Udah lama asam urat itu, tapi asam urat itu nggak tahu ya Mas Boy ya. Kadang-kadang kayak alami kalau udah ada nyit-nyit di kaki gitu apa, ini pasti tinggi nih. Saya agak kurang-kurangin dikit. Waktu rasa nyut-nyut itu mengganggu aktivitas Bapak juga? Agak mengganggu dan juga pasti nyit-nyit. Dan bahkan pernah saya makan ya di luar makan lobster sama satrio oyster. Waduh. Kerasa banget kakinya. Pasti agak pincang dikit. Oh, ternyata setelah diukur 8 lebih. Yang namanya asam urat itu adalah produk akhir ya, dari metabolisme, terutama yang metabolisme makanan-makanan yang seperti itu ya, namanya daging, tongseng, singkong, itu semuanya bisa mengakibatkan akhirnya metabolismenya adalah uric acid dan dia akan dibuangnya di ginjal. Nah, karena itu dia akan, pemirsa juga harus tahu, dia akan dideposit ya di beberapa, terutama di sendi-sendi ya, makanya terasanya nyit. Nah, untuk mengurangi itu udah bener sih dengan mengurangi, tetapi ya sebaiknya kalau memang ada asam urat ya harus diobati. Minum obat nggak waktu itu? Oh, kalau sudah mulai nyit-nyit saya minum. Bapak tahu nggak kalau asam urat itu bisa ngeganggu ke jantung? Enggak. Penumpukan asam urat pada pembuluh-pembuluh darah itu kan bisa mengakibatkan penyumbatan. Iya. Nah, kalau dia menyumbat di pembuluh darah jantung, serangan jantung. Iya. Kalau dia mengakibatkan penyumbatannya juga di daerah kepala, pembuluh darah kepala, bisa stroke juga. Jadi waspada ya pemirsa, jangan menganggap enteng asam urat ya. Tetap harus diobati, tetap harus dimengerti bahwa asam urat itu juga mengakibatkan kekentalan darah, dan itu harus diobati agar supaya dia tidak mengalami yang namanya komplikasi. Yang sekarang dirasakan kan baru nyut saja. Itu baru masih gejala-gejala yang boleh dikatakan ringan. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya penyumbatan Mas darahnya. Boy, saya pasang juga teknologi laser. Oke. Saya pasang di sini yang pakai apa tuh, tempelan tuh. Iya. Itu membantu cepat tuh. Jadi saya pasang kalau pagi, malam tuh mau tidur saya pasang situ, walaupun NMES ya Pak ya? Iya. Yang kalau dipasang ada rasa getarannya begitu Pak? Ya itu yang pasang di situ, jadi 2 dia fungsinya, satu yang ditancapin ke sini, satu ke bawah. Itu lumayan lumayan membantu. Dan beruntungnya kan Pak Sapta ini sudah mengenal teknologi laser. Beliau menyadari bahwa saya memang nggak bisa nahan makan, tapi kan sebaiknya juga makannya juga diatur, jangan obes ya. Tapi beliau menambahkan obat yang sudah dimakan dengan menggunakan juga ditambahkan dengan teknologi laser, dan terbantu Pak. Sangat terbantu. Ya, jadi di dalam hidup untuk menjadi sehat itu memang dibutuhkan kombinasi ya. Pola hidup sehat, check up ke dokter, obat-obat dokter boleh diminum, tapi juga ditambahkan teknologi. Untuk apa? Untuk mengatasi kerentalan darah. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, maka akibatnya itu yang kita takut. Serangan jantung, gagal ginjal, maupun stroke. Jadi lengkapi gaya hidup Anda dengan teknologi laser ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih panjang lagi mengenai masalah asam urat. Karena banyak pemirsa juga yang mengalami hal yang sama, asam uratnya tinggi. Kapan sih dibilang tinggi? Kalau pada perempuan di atas 6, kalau pada pria di atas 7. Gejala yang paling sering dikeluhkan oleh penderita asam urat tinggi, di mana ada rasa nyeri pada persendian, terutama di bagian kaki, karena ada gaya gravitasi di sana yang mengakibatkan kristal asam urat ini cenderung menumpuk di sendi bagian bawah. Asam urat itu kan bentuknya seperti kristal. Dia bisa melukai sepanjang dinding dalam pembuluh darah dan mengakibatkan kolesterol ini nyumbat ke dalamnya. Apa yang terjadi? Pasien asam urat tinggi ini beresiko lebih tinggi juga mengalami serangan jantung. Belum lagi komplikasi-komplikasi lainnya. Kita apresiasi ya Mas Boyke ya kepada Pak Sapta yang sudah tahu nih ada asam urat tinggi, beliau take action, ambil tindakan, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Alhamdulillahnya nih kan Bapak juga sudah menggunakan teknologi laser secara rutin. Udah 5 tahun. Sehari 2 kali pakai Pak? Pagi sama malam. Apa saja manfaat yang Pak Sapta Manfaat rasakan? pertama itu yang saya heran juga diri sendiri ya, saya tuh gampang tidur. Deep sleep Emang nggak, dulunya Pak, seperti apa? Ya kan kita ke aktivitas. Oh, jadi tidurnya kurang. Tidurnya nggak mau kurang kalau umpamanya sedang perjalanan, kan beda waktu. Kemudian bangunnya juga lemas. Bangunnya juga kadang-kadang ya seenaknya gitu kan. Sekarang ya relatif teratur, tapi juga berkat itu dia bisa cepat gitu, itu yang penting. Tadi kan berdasarkan cerita Bapak, asam uratnya paling tinggi sampai 8,3. Bagaimana Pak hasilnya Pak setelah menggunakan teknologi laser Pak? Ya relatif di dekat 7. Dekat 7. Sudah mulai turun ya Pak ya? Turun. Tapi persoalannya saya nggak seimbang. Turunnya segitu tapi makannya juga
nggak turun-turun tuh. Pak, intinya harus seimbang Jadi ya Pak ya. sekarang diturunin. Bang, terus naikkan lamanya penggunaan Ya, itu, teknologi laser. betul. Saya yakin akan turun. Oke pemirsa, sekarang kita akan menjelaskan kembali cara kerja atau proses kerja teknologi laser dan juga manfaatnya bagi kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Silakan Mbak Preti. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Sapta ini dapat menstimulus titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Pada pergelangan tangan kiri kita ada titik akupuntur PC atau perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT yaitu jantung itu sendiri dan titik akupuntur LU yaitu lungs. Ketika Anda gunakan secara rutin dari kesehatan paru-paru dan juga jantung dapat terjaga dengan baik. Terlebih lagi, kita lihat ya sama-sama Pak Sapta memiliki hasil pemeriksaan yang baik untuk kadar gula darah dan kolesterol. HbA1c-nya 4,2 pemirsa. Kolesterol totalnya tadi saya lihat 150-an. Nah ini juga dapat bisa dirasakan karena proses pembakarannya terjadi secara optimal. Ketika Anda gunakan secara rutin, nantinya pembakaran tubuh yang dilakukan oleh mitokondria dapat berjalan dengan lebih baik sehingga lebih banyak menggunakan gula dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Hasil akhirnya adalah seperti Pak Sapta, menjadi pribadi yang energik, tetap aktif dan produktif sampai di usia lanjut. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya kerap terkendali. Ini bisa membantu untuk pemirsa di rumah yang mengalami diabetes maupun kolesterol tinggi bisa terkendali dengan menggunakan teknologi laser. Oleh sebab itu, kita utamakan kesehatan kita, jaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa pasti pengen bertanya, emang bener ya kalau orang tuh makin tua darahnya makin kental? Ya kan? Jawabannya itu adalah fakta. Kenapa? Seorang manusia itu akan melalui yang namanya fase-fase. Apalagi kita memasuki usia-usia yang sudah di atas 60 ya. Namanya andropause ya. Ketika kita memasuki usia andropause juga hormon-hormon mulai mengalami kekacauan. Akibatnya penjagaan terhadap kondisi daripada lemak tubuh, akibatnya darah itu menjadi kental dan bisa menimbulkan berbagai penyumbatan. Ketika darah itu menjadi kental, maka yang namanya keping-keping darah itu akan menggumpal, pemirsa. Karena dia menggumpal, maka dia akan menyumbat sehingga nutrisi dan oksigen tidak masuk ke organ-organ vital. Tapi ketika kita bantu dengan teknologi laser, dia disinar oleh teknologi laser itu, maka gumpalan itu akan pecah dan aliran darah kembali menjadi lancar. Inilah kunci utama sebenarnya daripada teknologi laser ya, yang bisa membantu aliran darah kita menjadi jauh lebih baik. Ketika kita makin lama makin tua, apalagi nih, kan banyak nih yang mau naik berangkat haji ya kan, berangkat umroh. Yuk kita bawa ya teknologi laser itu untuk apa? Untuk menjaga pengentalan darah. Ingat loh, di sana tuh kan panasnya sedemikian rupa, capeknya sedemikian rupa ya, dan dibutuhkan energi. Tadi kan Mbak Preti udah bilang, energi kita bertambah loh. Ibadah haji itu bukan hanya ibadah yang kita duduk saja, tapi banyak ibadah-ibadah fisik dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah usia di atas 60 tahun. Teknologi laser bisa melengkapi untuk ibadah kita agar berjalan dengan lancar. Oke? Ayo pemirsa, gunakan alat kesehatan Akulaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi Akulaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan rutin Akulaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Cara mendapatkan Akulaser dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Pastikan ya, Anda mendapatkan Akulaser yang asli pemirsa, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami tunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga.
penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya kita untuk bicara fakta bahwa 60% pasien usia di atas 60 tahun mengalami BPH. Nah, kita dibantu oleh Mas Boyke untuk menjelaskan apa ini BPH dan apa yang dimaksud dengan pasien usia di atas 60 tahun mengalami BPH. Ya, kita tuh semua laki-laki kalau sudah di atas 60 tahun biasanya ada prostatanya tinggal mengganggu atau tidak. Pada pembesaran prostat jinak ini, itu disebabkan karena apa? Karena turunnya hormon testosteron kita pada laki-laki. Laki-laki itu memang berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan kan menjelang menopause turunnya tuh bisa sampai 75% yang namanya hormon estrogen. Kalau laki-laki tuh sejak umur 30-35 tahun tuh kurang 0,5%, 1%. Sehingga ketika kita sudah berusia lanjut, ya di atas 60 tahun, baru kelihatan penurunannya. Dan itu ditandai salah satunya dengan pembengkakan daripada prostat jinak. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yaitu kita akan mengalami kesulitan buang air kecil. Karena terus setiap kali kencing ngeden-ngeden, maka mudah sekali juga terjadi infeksi pada yang namanya kandung kemih. Ditambah lagi karena alirannya itu terhambat, jadi kencingnya juga tidak begitu lancar. Sisa bentar lagi kencing lagi, bentar lagi kencing lagi. Nah, itu adalah gangguan pembesaran prostat jinak. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau mau malam itu jangan terlalu banyak minum. Ya, yang kedua tentunya kita harus juga melakukan check up, terutama pemeriksaan USG prostat dan juga yang namanya pemeriksaan daripada PSA. Yang ketiga, ya tentunya aliran darah di sana juga mesti diusahakan tetap baik. Ya, agar apa? Biar hormon testosteronnya meskipun sedikit pun, ya kan ada radang tuh di sekitar kemihnya, ya. Nah, akibat aliran darahnya lancar, tetap radangnya itu juga bisa dibantu untuk cepat penyembuhannya. Seperti itu ya pemirsa. Pak Sapta, dulu ketika masih aktif sebagai Wakil Menteri Pariwisata ya Pak ya? Ya. Berarti Bapak ini sangat sering melakukan traveling. Selain menikmati pemandangan dan juga alamnya, saya mau tahu nih, makanan dan juga tempat pariwisata atau objek wisata mana saja yang paling digemari atau disarankan oleh Pak Sapta? Semua destinasi di Indonesia itu Bagus. indah, bagus dan punya keunikan. Kalau kita ke Raja Ampat, keunikannya lautnya indah, di bawah lautnya Iya, juga indah, bagus, pulau-pulaunya juga snorkeling. kalau orang bilang kayak champignon itu jamur. Kalau kita ke Rote, itu ada dua arus laut yang memisahkan kedua. Dan di situ ada biota-biota yang ekstrem beda. Belum soal makanan. Makanan Aceh beda dengan makanan Sulawesi Selatan. Kalau kita ke Padang, pasti restoran Padang dong. Sekarang lagi ngetop kan, Pak, restoran-restorannya. Itu spicy tapi enak. Kalau misalkan lagi berpariwisata, lagi mengunjungi tempat baru, ingin mencobai makanan-makanan khas daerah tersebut, pastinya harus ya. Tapi ingat, harus seimbang dalam arti konsumsinya secukupnya, jangan berlebihan. Diimbangi juga dengan sumber-sumber serat yang lain, lalu diimbangi juga dengan pola hidup yang lain. Kita jaga makan, jaga juga nih pola tidurnya harus cukup. Olahraganya juga harus dilakukan. Ingat, jangan sampai tidak bergerak, karena bergerak itu akan membantu proses pembuangan tadi ya. In sama outnya harus seimbang. Nah, segala sesuatu yang seimbang itulah yang akan mempertahankan kesehatan kita sampai usia lanjut. Upayakan juga dengan menggunakan teknologi laser. Ini perlu dicontoh oleh pemirsa di rumah. Saya mau tanya sama Pak Sapta nih, ketika masih aktif atau mungkin sampai saat ini Bapak masih sering mengunjungi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ya Pak ya. Itu teknologi lasernya dibawa nggak Pak? Terus terang aja saya suka bawa. Hanya suka juga, ya manusiawi lah lupa. Kadang-kadang pagi ingat siang sorenya. Itu Boleh yang- tahu nggak sih Pak Sapta, 10 tahun Bapak rutin menggunakan teknologi laser, Ya. yang paling berkesan apa Pak? Iya, saya yang paling terkesan itu ya yang kayaknya orang susah itu dapat ya, enak tidur. Ada teman saya tidur sampai 2 jam nunggu sampai tidur gitu. Kadang-kadang saya kenapa bisa begitu? Saya sudah langsung lelap. Berbicara masalah kesehatan nih ya Pak Sapta, tadi kan udah bahas tuh asam urat, kolesterol, gula darah.
Kalau tensinya bagaimana Pak? Tensi saya relatif baik ya, 130, 90, 130, 80. Tapi yang 80 relatif stabil. Kita sama-sama mendengar cerita Pak Sapta di usia 71 tahun bisa memiliki tekanan darah yang normal. Bahkan banyak nih anak muda yang kalah sama Pak Sapta. Yang masih muda bisa tensinya udah setinggi 160, 170. Nah ini tidak boleh dibiarkan karena tensi tinggi bisa memicu komplikasi. Ada satu zat yang berperan di dalam tubuh kita, namanya nitrik oxide, dihasilkan di dalam dinding pembuluh darah bertujuan untuk membuka pembuluh darah. Masalahnya seiring dengan meningkatnya usia, terjadi penurunan molekul nitrik oxide yang dihasilkan oleh tubuh kita. Hal tersebut dapat memicu terbentuknya plak di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah menjadi lebih sempit, bahkan bisa memicu aliran darah mengalami gangguan dan nantinya bisa terbentuk sumbatan. Ini adalah cikal bakal dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Dampak lebih lanjutnya lagi adalah tekanan darah menjadi tidak terkendali. Beban kerja jantung jadi meningkat. Organ vital bisa saja kekurangan suplai oksigen maupun zat gizi. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari dua pembuluh darah nadi Anda, di mana pembuluh darah ini akan dipicu untuk menghasilkan nitrik oxide dalam jumlah yang optimal. Ikut diedarkan ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah, sehingga nantinya tekanan darah menjadi terkendali. Dengan aliran darah yang lancar, resiko komplikasi bisa kita tekan. Asam urat pun menjadi terkendali. Proses pembakaran tubuh menjadi lebih optimal. Sel saraf, sel otot jantung, sel-sel seluruh tubuh dapat terjaga kesehatannya dengan optimal. Oleh sebab itu, dari sedini mungkin kita terapkan gaya hidup sehat, aktif bergerak, dan jangan lupa manfaatkan penggunaan teknologi, yaitu teknologi laser. Kita tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Teknologi itu ya, kita sudah tidak asing lagi, handphone makin hari makin canggih ya. Nah teknologi laser pun sama ya. Dia yang tadinya cuma hanya di pergelangan tangan saja, ditambahkan sekarang ke arah intranasal untuk memperbaiki aliran darah di kepala. Penggunaan teknologi intranasal itu bisa mengatasi untuk mencegah terjadinya stroke, demensia atau pikun, pusing-pusing tuh, vertigo, sakit kepala, migrain, sinus bahkan. Karena seringkali penyakit-penyakit ini disebabkan oleh karena aliran darah yang tersumbat di pembuluh darah kepala, sehingga nutrisi dan oksigen tidak sampai ke pusat-pusat sensori, ke pusat-pusat mata, ke pusat-pusat telinga, pusat-pusat keseimbangan. Jadi pemirsa, yuk kita biasakan, kita jadikan teknologi laser ini sebagai pelengkap gaya hidup kita. Agar supaya apa? Agar tetap aktif di usia tua dan bisa tetap bermanfaat bagi orang lain. Oke? Dan salah satu teknologi lagi yang dimanfaatkan oleh Pak Sapta ini merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMAS. Ketika digunakan nantinya aliran darah dari area bawah ini akan menjadi lebih lancar menuju ke organ jantung. Bisa diletakkan pada berbagai area yang ingin Anda latih. Tujuannya adalah kita menjaga kesehatan otot, karena ototlah yang akan membakar gula dan lemak. Otot jugalah yang akan membantu untuk menggerakkan aliran darah. Otot jugalah yang akan membantu meringankan beban sendi dan juga menjaga kesehatan tulang. Jadi dengan kita menjaga kesehatan otot kita, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah, terutama yang sedang berjuang pulih dari stroke, yang jarang bergerak, yang sudah lansia, ada diabetes, memiliki keluhan dengan permasalahan otot, sendi maupun tulang, manfaatkan teknologi, yaitu teknologi NMAS yang menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser sekarang juga. Pak Sapta kan sudah merasakan nih dari manfaat penggunaan rutin teknologi laser. Boleh loh Pak, mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memulai pola hidup sehat dan juga rutin mulai menggunakan teknologi laser. Silakan Pak Sapta. Pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia, saya sebagai pengguna teknologi laser ingin menyampaikan, sehat itu anugerah, sehat itu nikmat, tapi juga harus kita jaga. Salah satu menjaganya agar tetap sehat, tetap nikmat, dan tetap bermanfaat buat diri kita dan buat masyarakat, buat orang lain. Manfaatkanlah teknologi laser, karena teknologi laser ini sangat banyak gunanya dan sangat membantu untuk kesehatan kita. Dan silakan gunakan teknologi laser untuk kehidupan yang nikmat, bermanfaat, dan juga tentunya buat diri kita dan buat orang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sapta sudah berkenan hadir dan berbagi cerita
kepada pemirsa Go Healthy dan semoga ini bisa menjadi inspirasi yang positif tentunya ya buat kita semua, termasuk juga buat saya pribadi yang usianya masih jauh di bawah usia Pak Sapta untuk lebih aware terhadap kesehatan saya. Semoga pemirsa juga ya, ayo dong pemirsa, mulai sekarang juga pesan ya, sekarang juga alat kesehatan yang saya gunakan ini, Aqualaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Menggunakan rutin Aqualaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya pun tercegah dari komplikasi pemirsa, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aqualaser? Mudah, dapat menghubungi nomor atau call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa catat atau difoto nomornya ya. Pastikan Anda mendapatkan Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami tunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya pernah mengalami asam urat, di mana asam urat saya hampir mencapai batas ambang, yaitu angka 7. Sehingga ini lumayan mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya merasakan kesemutan di telapak tangan dan juga di telapak kaki. Keluarga juga memiliki riwayat penyakit diabetes, jantung, dan juga asam urat. Setelah penggunaan teknologi laser, yang paling saya rasakan bermanfaat dan membantu sekali adalah setiap kali saya bangun tidur, saya merasakan tubuh lebih bugar pasca olahraga yang biasanya badan saya tuh biasanya pegel-pegel banget. Saya merasa lebih berkurang pegal-pegalnya. Saya percaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman semua dimanapun Anda berada untuk menggunakan teknologi laser sebagai penunjang gaya hidup yang lebih baik, untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih sehat pastinya, dan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa sekarang dan juga masa depan. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV